Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan kelima ya. Pertemuan kelima ini kita sudah masuk ke pembahasan mengenai activity diagram ya. Jadi lebih detailnya mengenai si activity diagram. Kalau sebelumnya kita membahas tentang use case, nah hari ini kita membahas tentang activity diagram. Oke. Pada materi pertemuan kelima ini ada dua ya. Yang pertama ada konsep dasar activity diagram dan yang kedua adalah studi kasus. Nah, yang pertama konsep dasar dari activity diagram itu sendiri, ini ada menurut Akil di tahun 2018 dan menurut Gata di tahun 2013 ya. Activity diagram itu kalau menurut Akil dalam suatu organisasi yang berorientasi profit ataupun non-profit ya pasti memiliki prosedur atau bisnis proses yang harus dilaksanakan sebagai landasan operasional perusahaan. Nah, kalau menurut Gata, activity diagram itu menggambarkan aliran kerja ya atau simbol dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada di perangkat lunak. Jadi kita gambarkan menu-menu yang ada di perangkat lunak, lalu proses bisnisnya seperti apa menggunakan simbol-simbol activity diagram ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan utama. Nah, tujuan utama dari penggambaran activity diagram ini ya adalah tentunya menggambarkan proses bisnis atau urutan aktivitas dalam sebuah proses agar lebih mudah dipahami. Ya, memang kita biasanya lebih gampang melihat gambar dibandingkan dengan kata-kata gitu kan ya. Dibandingkan dengan tulisan atau narasi yang panjang, kita lebih mudah untuk melihat gambar seperti itu ya. Nah, activity diagram juga digunakan untuk menunjukkan aliran pesan dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya. Adapun tujuan pembuatan activity diagram yaitu satu menggambarkan proses bisnis ya dan urutan aktivitas dalam sebuah proses, lalu dipakai pada business modeling untuk memperlihatkan urutan aktivitas proses bisnis. Lalu yang ketiga membantu memahami proses secara keseluruhan. Yang keempat menggambarkan aliran paralel, bercabang dan bersamaan dari sistem. Nah, ini ada elemen dalam activity diagram ya. Ini ada simbol action, ada simbol activity ya. Nah, simbol aksi atau action ini ya merupakan aksi individual yang bersifat komputasional ya, seperti memasukkan nilai, mengambil nilai, memanggil operasi dari suatu objek. Action adalah unit fungsional dasar di dalam sebuah activity diagram ya. Nah, yang kedua adalah simbol activity. Nah, activity ini merupakan unit organisasional di dalam activity diagram. Ya, activity ini dapat berisi grup dan action-action. Nah, yang selanjutnya ini ada simbol namanya control flow. Ya, control flow ini menunjukkan arus kendali dari suatu action atau suatu activity ke activity yang lainnya. Ya, jadi menghubungkannya menggunakan control flow ini. Nah, ketika aksi selesai dieksekusi, maka flow akan berlanjut ke aksi atau activity lainnya. Ya, jadi dia ada di antara activity satu dengan activity yang lainnya. Nah, kemudian ini ada initial node. Ya, initial node ini adalah titik awal ya dari serangkaian activity atau aksi ya. Nah, kemudian ada flow final node ya. Nah, ini merupakan tanda akhir dari sebuah control flow. Ya, nah yang selanjutnya ada activity final node. Ya, ini merupakan tanda akhir dari semua control flow yang ada di dalam activity. Ya, jadi jangan lupa untuk initial node-nya seperti apa, lalu activity final node-nya seperti apa. Nah, ini ada decision atau merge ya disebutnya. Kalau decision and merge node ini memiliki notasi yang sama, yaitu bentuknya belah ketupat ya. Sebuah decision akan membagi flow menjadi dua, di mana hanya ada satu flow yang akan dilalui apabila kondisinya terpenuhi. Nah, kalau merge ya atau merge adalah tempat bergabung kembali flow yang terpisah karena decision. Jadi bisa menggunakan merge ya untuk menggabungkan decision yang terpisah.
Lalu ada fork and join ya. Nah, ini fork and join ini dia mengindikasikan ya proses yang paralel atau bersamaan ya. Biasanya ada proses yang secara bersamaan seperti itu. Nah, fork sendiri untuk percabangan ya, proses yang dieksekusi secara paralel atau bersamaan, sedangkan join sendiri adalah titik temunya. Ya, titik temu proses yang paralel menjadi satu flow, di mana flow ini tidak akan berjalan sebelum semua proses itu selesai. Gitu. Nah, yang selanjutnya ini ada pembahasan studi kasus ya. Pembahasan studi kasus ini kita masih mengikuti materi yang di pertemuan kedua ya, di mana adanya pengembangan sistem pembelian di situ waktu di pertemuan kedua dibahas ya. Nah, ini sudah ada penjabaran fungsionalnya ya, yang sebelumnya juga sudah dijabarkan juga di bagian pembelian. Bisa ini ya, mengolah data barang, mengolah data supplier, mengolah akun, membuat data pesanan, membuat retur, mengolah transaksi pembelian, membuat jurnal pembelian, serta membuat laporan. Nah, sedangkan si pimpinan ini hanya dapat melihat laporan. Ya, ini sudah dijabarkan kebutuhan fungsionalnya di pertemuan sebelumnya. Nah, ini gambaran dari use case-nya sama dengan pertemuan sebelumnya ya. Ini gambaran dari use case C-level-nya, level C-level di sini. Jadi yang tadinya dijabarkan ini kebutuhan fungsionalnya lalu digambarkan ke dalam si use case level C ini ya, digambarkan. Nah, kemudian kalau memang ada fish levelnya, maka digambarkan pula fish levelnya. Di sini ada include dan extends-nya seperti itu ya. Lebih didetailkan kembali kalau di fish level ini. Nah, yang selanjutnya ini ada penjelasannya ya. Use case yang ada akan membentuk diagram aktivitas ya. Nah, satu use case membentuk satu activity diagram. Ingat, jadi satu use case yang kalian gambarkan itu akan membentuk satu activity diagram. Jadi buat dia activity diagramnya berapa banyak, Bu? Ya, sebanyak yang kalian buat pada use case seperti itu ya. Activity diagram menggambarkan secara detail dari diagram use case. Berarti benar-benar detailnya dari use case ya ini ya. Nah, kemudian dalam kasus pembelian akan digambarkan diagram aktivitas mengolah data barang dan mengolah data akun. Nah, ini contoh activity diagram mengolah data barang serta mengolah data akun. Salah satunya ya, kalau tadi kan kita lihat di sini ada nih mengolah data barang, data supplier, data akun ya, pesanan. Nah, masih banyak. Ini nanti dicontohkan mengolah data barang serta mengolah akun. Nah, selebihnya ini masih ada gitu ya. Nah, ini contohnya activity diagram yang mengolah data barang. Ya, di mana tadi kita lihat di sini ada initial node ya, untuk menandakan kalau ini adalah awal ya, awalnya. Nah, initial node ini dimulai dari si admin ya. Berarti ini kita berbicara dari sisi si admin ya, bukan sisi si pimpinan, karena memang mengolah data barang ini merupakan tugasnya si admin gitu ya. Nah, kalau sudah activity diagram yang di kebutuhan fungsional yang webnya atau yang sudah terkomputerisasinya, pasti dia akan dihadapkan dengan si sistem di sini. Ya, jadi di sini ada dua pelaku ya, yaitu admin dan pimpinan dihadapkan dengan bagaimana sistem itu berjalan. Makanya di sini yang pertama adalah admin, yang di sini adalah sistem. Ya, bagaimana si admin ini mengolah data barang pada sistem seperti itu ya. Nah, kemudian yang pertama admin ini yang dilakukan pertama adalah klik menu data barang ya. Jadi di dalam sistemnya itu nanti ada menu data barang namanya. Nah, kalau dia mau mengolah data barang, berarti kan dia harus klik dulu menu data barangnya, baru dia nanti bisa melihat form olah data barang seperti itu ya. Nah, maka ketika klik menu data barang, ketika admin klik menu data barang, maka sistem ya, maka di sini ada garis ke samping nih. Ya, karena yang selanjutnya ketika diklik, maka yang menampilkan formnya adalah si sistem. Kan bukan admin yang menampilkan form, tapi si sistem ya, menampilkan keluarannya gitu ya. Klik menu data barang, berarti admin menginput klik menu data barang. Lalu outputnya siapa? Si sistem nih. Sistem menampilkan form data barang gitu ya. Jadi
Setelah admin klik menu data barang, lalu sistem akan menampilkan form data barang. Nah, yang selanjutnya si sistem ini atau si form data barang ini dia akan memberikan pilihan. Nah, pilihannya ada apa saja? Nah, pilihannya ada di sini. Ada tambah, ada cari, ada keluar ya. Di sini ada pilihannya di sini nih. Kenapa adanya di sisi admin? Karena nanti yang bisa ngeklik tambah, klik cari, dan klik keluar adalah si admin yang melakukan gitu. Jadi dia adanya memang di sisi si admin, bukan di sisi sistem. Jadi sistem hanya memberikan informasi bahwa sistem akan memberikan pilihan. Nah, pilihannya ada tambah, cari, dan ada keluar. Ya, nah ini dia menggunakan apa nih? Fork and join yang tadi ya, karena ada beberapa pilihan di sini. Ya, bisa pilih tambah, bisa pilih cari, dan bisa pilih keluar. Seperti itu. Ya. Nah, kalau pilih keluar dulu. Kalau misalkan admin klik menu keluar ya, klik menu keluar, maka sistem akan kembali ke menu utama atau menampilkan menu utama gitu ya. Jadi kalau kita klik tombol keluar, maka ya udah berarti dia nggak jadi ngapa-ngapain di form data barang itu. Dia hanya klik tombol keluar dan sistem akan menampilkan kembali menu utamanya. Seperti itu. Maka di sini selesai. Ya, di sini selesai untuk proses di keluar. Nah, kemudian kalau dia klik tombol tambah ya, kalau dia klik tombol tambah, maka yang selanjutnya admin akan melakukan input data barang. Ya kan? Kalau udah klik tombol tambah kan sistem menampilkan tuh ya, menampilkan isiannya ya, apa saja yang mau diisi ya. Nah, kalau sudah diisi, dia kan sistem juga akan memberikan pilihan gitu ya. Nah, setelah klik tombol tambah, maka si admin akan melakukan input data barang. Diinputlah tuh data barangnya semua, lalu sistem akan menampilkan tombol simpan dan batal. Ya, jadi setelah klik tambah, setelah diisi, lalu ada dua tombol yang aktif. Tombol yang aktif apa saja? Tombol simpan dan tombol batal gitu ya. Kalau misalkan sudah input data barang kan pilihannya hanya bisa simpan atau batal ya. Kalau batal berarti nggak jadi, kalau simpan ya berarti proses selanjutnya seperti itu ya. Maka di sini ada lagi nih fork and join lagi nih di sini ya. Kemudian ada dua pilihan, ingat ada dua pilihan. Berarti bisa ada decision di sini. Ya, ada decision di sini. Kalau iya dia proses ke simpan, ya kalau tidak dia proses ke batal. Nah, kalau proses simpan, lalu dia akan sistem akan menampilkan form data barang. Artinya setelah klik tombol simpan, datanya akan kesimpan di database ya. Lalu sistem tampilannya adalah form data barangnya. Seperti itu. Sama kalau proses batal. Kalau kita klik tombol batal pun, ya sistem tetap akan menampilkan data barang gitu ya, form data barangnya gitu. Lalu itu kalau proses tambah. Nah, kalau kita proses cari di sini ya, ada proses cari, ada klik tombol cari, maka si admin akan input data barang yang akan dicari. Ya, nah setelah dia input data barang yang dicari, lalu sistem akan memproses pencarian ID barang. Ya, nah berarti kalau proses itu ada ketemu dan nggak ketemu gitu kan ya, berarti kan ada dua pilihan lagi. Nah, maka di sini ada decision lagi. Kalau ketemu atau kalau data barangnya ada, itu bagaimana? Kalau tidak ada, bagaimana? Nah, di sini dijelaskan kalau data ID barangnya tidak ketemu, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa data itu tidak ditemukan gitu ya. Nah, maka kembali lagi ke sini. Form ini, form yang tadi mencari barang. Ya, seperti itu. Nah, sedangkan kalau misalkan ketemu, nah berarti sistem akan menampilkan data barang yang tadi dicari. Ya, gitu. Menampilkan data barang yang dicari. Nah, setelah tampil barangnya itu yang dicari tadi tampil, pasti ada proses ini. Ubah atau hapus ya. Jadi tombol ubah dan hapus ini hidup ketika kita menemukan barang yang kita cari.
Ya, jadi kalau udah tampil nih barangnya, kita mau ngapain nih? Mau ubah atau mau hapus gitu ya. Maka di sini ada decision lagi. Kalau mau ubah, dia akan proses perubahan data, lalu sama prosesnya kesimpan dan batal lagi ya. Ini sama prosesnya dengan yang tadi tambah, tapi kalau tidak ubah berarti pilihannya ada hapus. Nah, kalau misalkan hapus iya mau dihapus apa enggak gini nih ya. Kalau mau dihapus, dia akan proses hapus datanya. Kalau tidak, ya sudah tetap dia adanya di form data barang. Seperti itu. Nah, selesai deh di sini. Ya, prosesnya selesai di sini. Form data barang lalu selesai di sistem. Seperti ini contoh untuk activity diagram mengenai pengolahan data barang ya, atau mengelola data barang. Use case mengelola data barang. Nah, yang selanjutnya ini ada mengelola data akun. Kita lihat sama dengan proses yang tadi mengolah data barang. Nah, makanya enaknya kalau kita sudah buat satu activity diagram, kalau misalkan di sini sama nih ya, mengolah data barang, mengolah data supplier, mengolah akun ya, kemudian ada mengelola apa lagi gitu ya, yang mengelola data-data master, itu biasanya activity diagramnya sama gitu. Jadi cukup bikin satu, bisa di copy paste ke yang sama prosesnya seperti itu. Kecuali mungkin mengelola transaksi mungkin agak beda ya, atau mungkin ada pilihan bedanya kalau di form transaksi dengan form data master biasanya gitu ya. Antara form transaksi dan master itu biasanya agak-agak sedikit berbeda. Maka dibuatkanlah yang baru seperti itu. Nah, kalau misalkan masih data master biasanya masih sama seperti itu. Jadi bisa di copy paste. Cuma tetap harus diperhatikan kembali ya isinya, siapa tahu ada yang salah seperti itu. Kalau ini tadi form data akun, tadi kan form data form data barang tadinya. Ya, tadinya kan ada form data barang. Tuh, form data barang. Nah, kalau ini form data akun. Nah, diperhatikan kembali, klik menu data akun. Lalu di sini admin atau sistem atau pimpinan atau sistem itu diperhatikan kembali. Walaupun copy paste, tapi tetap diperhatikan juga isinya ya, seperti itu. Lalu ini untuk pembuatan activity diagramnya. Nah, kalau yang tadi ini sudah ada contohnya untuk data akun dan data barang, nah kalian tinggal buat yang lainnya ya. Jadi kayak ini mengolah data supplier, membuat pesanan, membuat retur, mengolah transaksi pembelian, serta membuat laporan. Ini silakan dibuat activity diagramnya. Ini sebagai studi kasus ya, tugas studi kasus. Jadi silakan dibuat masing-masing sendiri-sendiri. Nah, terus ini ada latihan ya. Latihan yang tadi aja itu silakan dibuat, dilengkapi activity diagramnya berdasarkan use case yang ada di sini. Ya, di Vis level ya, karena yang di Vis level yang lebih jelas. Di sini ada melakukan login dulu kan ya, berarti kan ada activity diagram login gitu. Ya, silakan dibuat seperti apa activity diagramnya. Kemudian nanti jangan lupa kalau sudah selesai tugasnya di-upload di Google Drive, lalu link Google Drive-nya di copy paste ke dalam MyBase seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah latihan soal pertemuan kelima ya. Latihan soal pertemuan kelima ini nomor satunya. Silakan dijawab, kemudian nanti di komen di YouTube ya, di komentar YouTube, kolom komentar YouTube untuk latihan soal ini, 5 soal. Ya, kemudian nomor 3, ada nomor 4, dan ini nomor 5. Ya, jadi silakan dijawab untuk latihan soalnya di komentar YouTube. Lalu jangan lupa disebutkan NIM, nama, dan kelasnya, serta dikerjakan soal studi kasusnya. Oke, terima kasih untuk pertemuan kelima ini. Semoga apa yang dipaparkan hari ini dapat dimengerti dengan baik. Selanjutnya kita bertemu lagi di pertemuan ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.